Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan kembali kami mengucap syukur atas berkat Tuhan kepada kami semuanya. Di mana pada sampai malam hari ini ya Tuhan kami dapat dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Tuhanlah yang selalu hadir di tengah-tengah kami dan selalu melindungi kami. Sebentar ya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya itu menjadi berkat bagi kami dan firman-Mu itu menjadi suluh dalam kehidupan kami. Ajari hamba-Mu ya Tuhan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjelma jadi hidup baru, dan kayu yang kasar merubahku jalan hidup dengan kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib Kristus, ku tetap pada salib Kristus. Saudara yang terkasih, yang menjadi renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah orang bijaksana yang bercahaya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbicara tentang Daniel sangatlah erat hubungannya dengan kesetiaan, ketekunan,
dan integritas. Kita mengetahui bersama bahwa di tengah situasi sulit, Daniel muncul sebagai orang yang bercahaya, seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan malam. Itulah sebabnya kitab Daniel ditutup dengan begitu indahnya, di mana pada saat yang tepat orang-orang benar akan beroleh kemenangan. Kita mengetahui bersama bahwa proses untuk mencapai sebuah kemenangan tidaklah mudah. Harus melewati ujian yang begitu berat, sebagaimana halnya Daniel yang tidak serta-merta menjadi orang istimewa yang bercahaya di antara orang-orang sejamannya. Tapi dalam perjalanan hidupnya ada harga yang harus dibayar, yaitu Daniel telah melewati ujian demi ujian, sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Mari kita lihat apa yang dikatakan pada kitab Daniel pasal 15 ayat 12a. Pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yaitu pada Daniel yang dinamai Beltesazar oleh raja. Saudaraku seiman, kita mengetahui juga bersama bahwa dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan orang yang bijaksana atau berhikmat dikaitkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena itulah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Jadi, orang bijaksanalah orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya di dalam pikiran, tapi juga di dalam hati dan perbuatannya. Orang-orang benar inilah yang dapat menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Tugas dan tanggung jawab ini ada di pundak saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan. Sebagaimana yang Yesus perintahkan sebelum ia terangkat ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20a. Untuk itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita memenuhi kriteria sebagai orang-orang bijaksana yang layak menuntun orang lain kepada kebenaran? Saudaraku dan saya, sebagai kita orang percaya, itu menjadi suatu tantangan bagi kita.
Saudara yang terkasih, orang bijaksanalah yang memberi tempat pertobatan dalam dirinya. Karena orang bijaksana memandang perlunya hidup di masa yang akan datang di rumah Bapa surga yang baka. Kerinduan untuk tinggal hidup di surga kelak akan menghantar pikiran dan pandangan kita terarah kepada jalan kebenaran Allah. Akhirnya, hiduplah sebagai orang bijaksana, mengerti dan paham betul membedakan hal yang baik maupun hal yang tidak baik sesuai dengan kehendak Allah. Jadilah orang bijaksana yang bercahaya, karena Yesus adalah anak Allah yang menjadi hikmat yang telah memberikan cahaya terang bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita tutup di dalam doa. Segala puji ya Tuhan kami haturkan kepadamu, di mana Tuhan telah menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sebagai umat-Mu dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di dalam firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu menjagai kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.